semuanya. Welcome back to Chit Chat with Tessa and Hai. Nah, kenalin nih, nama aku Tessa. Sama aku Anissa, kamu bisa manggil aku Sasa. Kita adalah mahasiswa semester 6 dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Erlangga. Tessa, apa kabar nih hari ini? Aku kabarnya baik, puji Tuhan. Sekeluarga juga semuanya sehat-sehat semua. Kalau kamu gimana nih, Sa? Kita udah lama banget kan, udah juga nggak ketemu nih karena adanya pandemi yang saat ini terjadi. Iya, karena kita stay at home aja, jadi kita jarang ya ketemu. Alhamdulillah, aku dan keluarga juga sehat. Semoga semua teman-teman juga sehat ya. Karena jaga kesehatan tuh jadi hal yang paling penting sekarang, terutama di masa pandemi seperti ini, ya Tess ya. Benar banget. Tapi jadi nih karena kita lagi pandemi, jadi banyak di rumah, aku nih jadi biasaan banget nih buat baca berita terupdate yang ada saat ini. Nah, terus aku tuh baru banget nih kemarin baca berita. Jadi tuh dari BBC itu mereka bilang kalau misalkan ternyata saat ini tuh konsumen beli baju itu 60% lebih tinggi dibandingkan 15 tahun yang lalu loh. Nah, apa ya? Aku paham sih. Mungkin kita pengen ya ikutin fashion, ikutin tren terbaru nih sedang apa. Tapi ternyata ini tuh juga berdampak, dari artikel yang sama tuh menyampaikan bahwa ini tuh juga berdampak negatif ke lingkungan kita gitu. Karena dari misalkan kita beli baju terus misalkan kita udah nggak suka, kita bakal ngapain sih? Paling ujung-ujungnya bakal dibuang. Kalau aku sih dibuang sih. Kalau kamu? Kalau aku selama itu misalnya masih layak untuk dipakai, itu masih, kalau aku udah nggak suka nih misalnya atau udah nggak muat, itu bisa aku sumbangin ke orang lain. Tapi kalau emang ternyata itu udah nggak layak dipakai, ya mau nggak mau dibuang gitu. Karena sampai sekarang aku juga belum menemukan cara tertentu sih untuk mendispose barang-barang kayak gitu. Sayang banget sebenarnya gitu. Atau kamu ada kan opsi untuk membuang itu sendiri kan. Nah, ternyata opsi itu tuh nggak cuma jadi opsi kita berdua aja, tapi menjadi opsi ratusan bahkan jutaan masyarakat dunia. Dan ini tuh menghasilkan, jadi setiap tahunnya itu sampah tekstil itu udah sampai 92 juta ton sampah tekstil itu dihasilkan setiap tahunnya. Dan menurut prediksi di tahun 2030 itu akan mencapai 134 juta ton. Kamu bayangin gimana caranya ya nih ya kita nge-recycle 134 juta ton sampah tekstil. Karena si tekstil itu sendiri tuh sebenarnya ternyata susah banget loh untuk didaur ulang. Mungkin kalau misalkan barang-barang lain atau benda-benda lain mungkin seperti makanan itu akan mungkin lebih mudah membusuk di tanah dan lain sebagainya kan. Bener banget. Tapi ternyata tekstil ini juga kan kalau makanan. Betul banget nih, banyak banget kalau misalkan makanan itu bisa dimanfaatkan ya. Tapi ternyata kalau si tekstil ini itu sendiri dia tuh butuh 200 tahun untuk bisa membusuk di tanah. Nah, oke, kita nggak bisa membiarkan dia busuk tanah selama 200 tahun. Berarti mungkin cara lainnya adalah recycle. Tapi ternyata untuk merecycle sebuah baju itu sendiri tuh ternyata juga susah. Kenapa? Karena nih, misalkan kayak baju yang aku pakai, ini kan ada benang jahitnya, ada kancingnya. Nah, ketika kita mau proses recycle ini, kita perlu pisahin dulu nih kancingnya, benang jahitnya. Dan ini tuh merupakan pekerjaan padat karya yang memakan waktu yang cukup sulit dan cukup lama gitu. Dan sedangkan sekarang itu belum ada nih teknologi yang dimana bisa langsung misahin pakaian, bagian elemen-elemen dari pakaian ini. Jadi mau nggak mau harus pekerjaan manual gitu. Jadi itu benar-benar kayak ini isu yang serius banget sih menurut aku untuk perlu dibahas. Karena kalau misalkan dibiarin, ya lama-lama akan makin berdampak negatif pastinya, ya nggak sih? Makanya nggak kebayang banget seberapa besar tumpukan sampah tekstil kalau misalnya kita nggak cepat-cepat nanganin masalah ini, ya nggak sih, Tess? Benar banget. Betul ya. Tapi sebenarnya kamu sendiri udah pernah dengar belum sih, Tess, ada namanya slow fashion? Apa tuh? Aku belum pernah denger. Jadi slow fashion itu tuh kayak semacam stigma yang diberikan sama perusahaan yang dia itu memproduksi produk-produk yang emang produknya itu tahan lama, dan perusahaannya itu tuh nggak cepat dalam merespon tren mode gitu loh. Jadi karena mungkin siklus produksinya yang lama gitu, memakan waktu yang lama, perputaran produksinya yang lama, itu makanya disebut slow fashion gitu. Dan sebenarnya banyak banget nih orang-orang sekarang yang mulai aware sama masalah lingkungan tadi gitu loh, sama permasalahan lingkungan, masalah tekstil tadi, dan akhirnya mulai beralih. Tadi orang-orang
kalau mau beli barang itu jadi lebih milih barang-barang dari perusahaan yang bergerak di bidang slow fashion. Menurut surveinya McKinsey sendiri ya Tes, di 2020 67% orang itu tuh udah mulai mempertimbangkan untuk menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sebagai faktor kalau misalnya dia mau beli barang, dan 57% orang itu juga udah mulai mengubah gaya hidupnya dia untuk lebih mengurangi dampak pencemaran lingkungan gitu, bisa dengan recycle atau bisa milih dengan packaging yang ramah lingkungan. Jadi ya solusi dari permasalahan yang kamu jelasin tadi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan adanya si slow fashion ini gitu. Nah, tapi apakah sudah banyak perusahaan yang menerapkan slow fashion, itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan kan buat kita ya. Nah, kalau misalkan aku sendiri, aku masih awam banget sih soal slow fashion ini, tapi ternyata kalau misalkan dari tadi kamu ceritain, ternyata memang udah banyak banget nih orang-orang yang aware, cuma bukan aku salah satunya ya. Nah, kalau misalkan aku sendiri ini sebenarnya banget, aku jadi ini sih ngerasa tertampar banget juga nih dari kemarin aku baca berita itu, karena aku tuh sekarang masih sering banget beli dari fast fashion. Aku tuh masih sering banget, salah satunya aku tuh suka banget produk-produknya dari Zara, gimana dia tuh dia tuh selalu up to date, kayak barang-barang itu setiap minggunya tuh selalu baru. Aku jadi kayak pasar datang tuh kayak bajunya tuh minggu lalu nggak ada loh. Aku jadi kayak pengen beli. Itu juga jadi salah satu alasannya kan. Nah, bener banget. Kamu tau gak sih, si Zara itu sendiri, dia tuh setiap minggunya itu tuh dia desain 500, dia ngeluarin 500 desain baru, dan kalau misalkan per tahunnya itu dia ngeluarin 20.000 desain baru. Jadi menurut aku itu sih yang salah satu memacu untuk kayak konsumen-konsumen kayak aku nih yang kurang aware sama slow fashion itu sendiri, dengan kayak ada baju baru, aku pengen beli, tapi ternyata akhirnya nanti di rumah numpuk dan malah jadi sampah tekstil itu sendiri. Betul, apalagi di masa pandemi kayak gini kan emang diharuskan untuk stay at home ya. Itu mau pakai baju buat kemana sih, Tessa, ya kan? Dan buat kita teleponan kayak gini dong, Sasa. Teleponan pacar kali ya. tapi sebenarnya itu tuh sifat-sifat konsumen seperti itu yang sebenarnya membuat fast fashion juga semakin sukses, dan akhirnya dia juga ngerasa kayak konsumennya juga suka dengan tren seperti ini gitu, dan tetap melanjutkan untuk tetap berada di fast fashion gitu. Sebenarnya kesadaran itu kan nggak cuma dibutuhin sama pihak perusahaannya aja, tapi juga perlu ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri gitu. Jadi baik semua pihak itu berkontribusi untuk mengurangi sampah tekstil tadi gitu. Kalau kamu suka banget sama brand Zara, sebenarnya Zara itu dia udah mulai berkontribusi loh untuk bergerak ke arah slow fashion, kalau kamu tahu. Jadi meskipun masih banyak banget orang yang bilang kayak Zara tuh sebenarnya fast fashion, iya benar, tapi sebenarnya nggak banyak orang yang aware kalau misalnya Zara itu punya sustainability program. Ada sejauh aku survei ini ada 2, yaitu recycle program sama ada joint life collection. Jadi kalau yang recycle program tuh gini Tessa, kamu bisa nyerahin produk apapun, yaitu pakaian, sepatu, aksesoris, merek apapun loh, bukan cuma merek Zara, ke beberapa titik pengumpulan recycle-nya Zara. Jadi Zara kayak punya box gitu di outletnya, itu buat naruh barang-barang produk bekas yang udah gak dipakai sama konsumen, nanti bisa didaur ulang sama Zara. Kayak titik pengumpulan recycle itu ada di hampir seluruh outlet Zara di Indonesia. Nah, untuk mengolah si produk-produk hasil produk bekas yang dipakai sama konsumen tadi, Zara itu bekerja sama dengan 45 organisasi non-profit. Yang kedua, ini si Joint Life Collection. Jadi itu sebenarnya Zara ini punya namanya koleksi Joint Life yang dia menggunakan bahan baku dan sistem teknologi dalam operasionalnya itu tuh yang detail banget, sehingga dia untuk mengurangi pencemaran lingkungan tadi, Tes. Jadi dia pakai bahan bakunya itu dari polyester, dari wool, sama dari katun yang emang dari hasil daur ulang. Dan dia punya teknologi namanya cold pad batch. Itu dia penggunaan teknologi untuk mengurangi penggunaan air selama produksinya. Sebenarnya banyak loh koleksi Joint Life itu tuh di Zara sebenarnya, kalau kamu tahu hampir 35%. Jadi targetnya Zara itu 25% dari seluruh koleksinya yang dijual itu adalah koleksinya Joint Life, tapi ternyata di 2020 melebihi target, alhamdulillah. 35% dari keseluruhan total koleksinya yang dijual sama Zara tuh
adalah koleksinya Join Life gitu. Jadi kalau misalnya nanti kamu main ke Zara, kamu lihat, kamu jangan lupa cek-cek nih di tagnya apakah ada tulisannya Join Life Collection gitu. Kalau kamu beli itu kamu bisa mendukung ya itu tadi sustainability itu sebenarnya. Aku pernah lihat sih, aku pernah aware soal di tagnya Join Life, tapi aku sebenarnya nggak gitu paham sih itu kayak itu tuh apa. Aku cuma mikir kayak oh ya udah yang penting ini baju Zara, aku suka modelnya, ya udah aku beli aja. Aku cuma lihat kayak ada Join Life, aku pikir tuh sebagai bentuk donasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Aku kira tuh selama ini seperti itu sih. Mungkin akunya juga kurang edukasi dan juga pengetahuan dari mungkin yang dari karyawan gitu-gitu, karena aku pas tanya mereka juga nggak jelasin apa-apa sih ke aku soal Join Life itu sendiri gitu. Emang dari cerita-cerita yang kamu sebutin tadi dengan permasalahan itu kan kayak sayang aja sih kalau emang misalnya malah Zara nih udah berusaha loh buat ngeluarin yang namanya koleksi Join Life, untuk ngeluarin namanya program recycle gitu. Masih banyak banget orang tuh yang belum aware sama gerakan slow fashionnya si Zara gitu. Beberapa waktu lalu juga aku tuh ngadain kayak survei di Instagram secara sederhana gitu ya, untuk mengetahui gimana sih awareness orang-orang tuh tentang sustainability program si Zara gitu. Dan hasilnya ternyata 74,5% orang itu tuh masih nggak tahu kalau Zara tuh punya program recycle, dan 77,5% orang tuh juga nggak tahu kalau ternyata Zara tuh punya si koleksi Join Life itu. Mungkin kamu salah satu yang nge-vote juga kali ya? Iya, aku bener yang nge-vote salah satunya. Nah iya, maksudnya kan kayak sayang banget kan itu, padahal sebenarnya bisa jadi peluang banget buat Zara. Padahal di survei yang sama itu ini juga menyebutkan bahwa 56% orang tuh juga menganggap Zara tuh bisa loh sebenarnya beralih dari stigma fast fashion ke slow fashion gitu. Sebenarnya tuh banyak loh yang optimis bahwa Zara tuh bisa lebih berkontribusi untuk lingkungan gitu. Nah itu kan jadi kesempatan besar, itu kan jadi peluang yang bisa dimanfaatkan sama Zara untuk lebih memperlebar orang-orang supaya lebih tahu gimana sih sebenarnya sustainability programnya Zara gitu ya kan. Makanya Zara bisa kasih program pemasaran yang masif, yang terencana, yang juga tepat sasaran gitu. Oh, I see. Berarti sebenarnya Zara udah berusaha nih ya untuk masuk ke slow fashion, tapi ternyata belum dapat attention dari masyarakat, khususnya dari konsumennya nih, dari aku itu sendiri. Nah, menurut kamu kira-kira solusi buat Zara nih supaya orang-orang kayak aku, dan juga aku yakin sih masih banyak juga nih orang-orang yang kayak aku yang belum aware nih sama hal ini tuh, kira-kira Zara tuh bisa ngapain ya menurut kamu kalau misalkan dari sisi pemasaran? Sebenarnya ada banyak banget yang bisa dilakuin sama Zara kan gitu. Tapi yang perlu diperhatiin adalah Zara tuh harus melakukan semuanya secara tepat sasaran gitu. Jadi untuk gimana caranya tepat sasaran, Zara tuh bisa melakukan yang pertama namanya evaluasi STP. STP kan singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning ya gitu. Betul. Jadi langkah pertamanya adalah menentukan sebenarnya Zara ini mau fokus di negara yang mana sih untuk meningkatkan awareness-nya si orang-orang, untuk meningkatkan awareness-nya si masyarakat terkait si sustainability programnya Zara gitu. Nah, dengan begitu pesan-pesan atau iklan yang disampaikan sama Zara itu bisa match sama karakteristiknya masyarakatnya gitu. Masyarakatnya mungkin yang peduli dengan lingkungan, masyarakatnya yang aware sama lingkungan gitu. Masyarakatnya nggak masalah gitu untuk membayar lebih untuk produk-produk yang memang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi ya pesannya bisa tersampaikan secara efektif. Nah, menurut Environmental Performance Index di tahun 2020 ada 30 negara teratas dengan kondisi negara yang paling bagus, paling rapi itu diduduki oleh paling atas itu oleh Denmark, kemudian ada yang kedua ada Luxembourg. Nah, secara keseluruhan dari 30 negara itu paling banyak diduduki oleh negara-negara bagian dari Eropa, kemudian ada Amerika, dan ada Asia itu Jepang dan Korea Selatan gitu. Maka untuk segmentingnya sendiri, si Zara itu bisa menentukan negara mana sih yang mau difokusin gitu. Mereka karena kita segmentingnya itu pakai metode based on benefit of stock. Jadi negara mana yang memang membutuhkan benefit terkait itu tadi yang aku sebutin tadi, keramahan lingkungan, awareness, sustainability. Ya, maksudnya yang berkaitan dengan keramahan lingkungan, negara-negara mana sih yang paling
aware dengan seperti itu, kita matchkan gitu, kita fokuskan di situ. Itu udah masuk targeting ya, jadi udah lebih fokus ke negara mana yang memang mau difokuskan oleh si Zara sendiri, oleh pemasar Zara gitu. Kemudian di positioning nanti Zara bisa melakukan, pemasarnya bisa melakukan analisis, baik analisis pasarnya, analisis konsumennya gitu, sehingga nanti pesan, sehingga nanti produk-produk yang disampaikan ke konsumen itu juga match dengan karakteristiknya mereka gitu, sesuai, dan nantinya brand identity terkait sustainability si Zara ini juga semakin kuat. Nah, cara yang kedua adalah bisa dengan kolaborasi. Jadi Zara ini pemasarnya bisa melakukan kolaborasi dengan influencer. Aku sering kan ngeliat orang-orang banyak brand-brand tuh yang berkolaborasi dengan influencer. Gitu. Benar-benar. Nah, aku tuh juga jarang loh lihat Zara itu dia tuh collab tapi sama influencer. Dia tuh biasa collab sama brand kayak Jo Malone gitu-gitu. Tapi aku jarang banget tuh nggak lihat dia collab sama influencer. Mungkin ini bisa suatu insight baru kali ya buat Zara. Benar. Padahal menurut si Harvard Business Review di tahun 2019, kalau memanfaatkan social influencer tuh benar-benar efektif loh, Tess, untuk bisa memunculkan perilaku peduli lingkungan dalam konsumsi produknya konsumen gitu. Jadi sebenarnya pilihan untuk berkolaborasi dengan influencer ini juga bisa menjadi langkah yang tepat buat Zara gitu. Nah, kolaborasinya itu dalam bentuk apa dan dengan siapa? Nah, Zara itu bisa berkolaborasi dengan influencer global dan bisa dengan influencer lokal gitu. Kalau influencer global, aku lebih prefer kayak Rihanna sih. Kalau kamu tahu, Rihanna tuh juga salah satu artis yang peduli dengan lingkungan gitu, karena salah satu brand makeupnya dia juga vegan. Pasti kita mesti perlu kolaborasi yang dengan artis besar, dengan mereka kan dianggap sebagai role model, terus mereka juga dianggap informationnya itu credible dan segala macam, mereka juga trustworthy, bisa dipercaya dan segala macam, reach-nya juga besar, jadi lebih bisa menjangkau orang, ya kan, bisa lebih menyebarkan awareness orang-orang tentang si sustainability program negara. Nah, kalau dengan kolaborasinya dengan influencer global ini, dia bisa meluncurkan produk baru. Misalnya collab yang kedua, dia juga bisa dengan influencer lokal. Jadi kan kalau kamu kan tadi bilang dia nggak pernah lihat Zara tuh collab sama influencer kan. Nah, kalau sama influencer besar aja nggak pernah, apalagi sama influencer lokal gitu. Dan ini tuh sebenarnya bisa jadi peluang banget nih buat Zara untuk bisa meningkatkan awareness secara detail di negara-negara tertentu. Tadi kan seperti yang aku udah bilang, Zara udah menargetkan beberapa negara untuk jadi fokusnya dia kan. Nah, itu dia bisa berkolaborasi dengan influencer-influencer di negara tersebut untuk kan awareness si masyarakat di situ. Kenapa kok dipilihnya lokal untuk di negara tersebut? Karena kan kalau lokal ada similarity nih antara si influencernya dengan si influencernya gitu. Mungkin dari segi bahasanya juga, dari segi kondisi apa segala macam, dari iklim dan sebagainya kan, si influencer juga bisa lebih menempatkan dirinya ya kan, lebih cocok dengan si warga negaranya. Intinya baik influencer global maupun influencer lokal itu dipilih influencer dengan tingkat kepedulian, tingkat keramahan pada lingkungannya itu yang itu sih tes menurut aku. Tapi kan itu dari sisi dari sisi pemasaran Zara. Kalau kamu sendiri gimana? Aku jadi kepikiran nih, karena tadi kan kamu mungkin udah banyak bahas dari sisi eksternalnya nih, karena tadi aku juga sempat nemuin nih kasus di mana kalau misalkan sebenarnya karyawan dari Zara itu nggak gitu paham juga sih kayak dengan Join Life itu sendiri, dengan adanya program Join Life. Ketika aku tanya ke mereka kayak ini tuh maksudnya apa, ada tag ini, itu mereka tuh nggak bisa menjelaskan ke aku itu loh. Jadi menurut aku setelah dengan Zara itu ngebangun dengan hire influencer A, yang pasti biayanya nggak murah dong ya, untuk hire orang segede Rihanna dan juga influencer lokal itu pasti biayanya nggak murah kan. Jadi kayaknya pasti penting banget nih untuk internalnya itu juga dikuatin, karena sayang banget kalau misalkan nanti dia udah gede-gedean tapi ternyata internalnya aja tuh nggak kuat gitu. Karena menurut Sarma DKK pada tahun 2007 dia tuh memperkirakan bahwa struktur pengetahuan dari salesperson itu dapat menjelaskan 50% variance dari performa penjualan. Jadi secara nggak langsung ketika salesperson itu teredukasi dengan baik, maka akan berpengaruh positif juga nih akan penjualannya dari Zara itu sendiri. Nah, kalau dari menurut aku sendiri ini ya apa yang dapat dilakukan Zara itu dengan adanya training karyawan dan mungkin juga evaluasi secara berkala sih, kayak
benar nggak nih karyawan ini udah kita kasih pelatihan, apakah dia udah benar-benar memahami atau belum. Kalau misalkan ternyata memang belum, kita lanjutkan lagi, kita berikan lagi stimulasi pembelajaran lainnya supaya mereka tuh makin paham dengan produknya dari Zara itu sendiri. Jadi knowledge-nya itu makin dalam lagi. Nah, selanjutnya menurut aku juga penting banget nih Zara itu berkontribusi nggak cuma dari sekadar dia bikin koleksi yang memang hasil bahan dari daur ulang, tapi menurut aku Zara sebagai perusahaan yang memang udah besar banget, pasti keuntungannya juga besar banget. Menurut aku penting banget nih Zara tuh untuk berkontribusi pada inovasi atau investasi untuk menginovasikan teknologi itu sendiri, teknologi untuk ngedaur ulang si sampah tekstil itu sendiri kan. Dapat ditunjukkan dengan Zara, mungkin aku sih selama ini kurang tahu ya kalau misalkan memang Zara itu apakah dia udah berkontribusi dalam inovasi teknologi tersebut atau belum. Jadi menurut aku yang bisa dilakukan Zara itu adalah meningkatkan transparansinya, karena dengan menyatakan transparansi kinerja itu akan juga meningkatkan kepercayaan konsumen kepada merek. Nah, akhirnya itu apa? Konsumen itu jadi lebih mungkin untuk membayar harga yang premium. Produk-produk yang membawa-bawa sustainability itu tuh biasanya harganya akan lebih mahal, benar nggak, Sa? Betul. Biasanya lebih mahal emang. Bener. Nah, menurut aku dari sini nih dengan Zara menunjukkan transparansinya, maka tuh akan juga sebenarnya akan berdampak positif juga karena konsumen jadi akan mau beli meskipun nantinya harga yang ditawarkan tuh akan lebih mahal. Gitu sih kalau menurut aku dari sisi internalnya dari Zara itu sendiri. Oke. Jadi transparan tuh istilahnya kayak being honest aja ya, Tes. Kayak Bener. apa sih yang udah dilakuin sama Zara ya kan. Soalnya sia-sia nggak sih kalau misalnya dia udah ngelakuin banyak hal, udah invest ke Rihanna ya kan. Cuma kalau misalnya dia terus kalau misalnya dia juga nggak transparan tentang sistem operasionalnya juga sayang gitu. Nah, ternyata dari tadi apa yang kita bahas ternyata masih banyak banget ya peluang bagi Zara nih untuk mengembangkan bisnisnya dari obrolan kita tadi, dari sudut pandang kita berdua. Nah, semoga nih siapa tahu ada orang-orang nih dari Zara yang nonton video kita dan ini bisa jadi insight baru nih buat mereka. Nah, tapi buat teman-teman semua nih juga menurut aku bisa jadi insight baru sih. Semoga teman-teman nih melalui chat kita hari ini tuh teman-teman jadi sadar, jadi lebih aware soal sustainability, bahwa kalau misalnya itu tuh ternyata merusak lingkungan, dan teman-teman nih jadi merubah gaya hidupnya dan juga balik lagi nih ngedukung Zara dengan beli produk-produk Join Life dari Zara supaya selain juga tetap dapat baju baru, tapi juga secara nggak langsung itu juga berkontribusi untuk mengurangi sampah tekstil itu sendiri. Seperti itu. Oke, berarti untuk perbincangan kita, chat-chat kita pada hari ini kita sudahi dahulu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai di sini. Semoga bisa ngasih insight baru. See you di Chit Chat with Tessa and Sasa selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.